Kelompok-kelompok Yahudi anti-Zionis dan aktivis pro-Palestina menggelar protes di Washington DC, Amerika Serikat. Mereka mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam kunjungannya ke Amerika Serikat. Demonstran Yahudi termasuk para rabi berbaris di dekat Gedung Putih sambil memegang plakat dan spanduk anti-Zionis yang menentang perang dengan Iran. Dalam aksinya ini mereka juga menyatakan solidaritas dengan Palestina dan menegaskan bahwa Israel tidak berbicara atas nama Yahudi. Para demonstran Yahudi ini juga meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakui bahwa orang Yahudi bukanlah Zionis. Sementara itu dengan aksi terpisah, kelompok pro-Palestina yang lebih kecil berkumpul di jalan dan meminta Israel untuk keluar dari Amerika. Aksi protes ini terjadi ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Netanyahu mengadakan perbicaraan tertutup di Gedung Putih pada hari Rabu. Di Board of Peace maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara. Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian. Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di Board of Peace untuk juga aktif mendorong keterlibatan otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina serta mendorong terwujudnya solusi dua negara. Sedikitnya 11 orang ditangkap ketika serikat pekerja dan organisasi sosial berunjuk rasa menentang rancangan undang-undang reformasi perburuhan besar-besaran yang sedang dibahas di Senat. Bentrokan sengit terjadi antara polisi dan para pengunjuk rasa yang berkumpul di luar Kongres Nasional. Pasukan keamanan maju menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa dan menahan sejumlah demonstran. Kobaran api terlihat di jalanan, sementara para demonstran dirawat karena terkena gas air mata, bahkan mengalami luka parah di bagian wajah. Undang-undang Basis merupakan landasan dari rencana Presiden Javier Milei untuk melakukan deregulasi ekonomi. Undang-undang ini dinilai akan menghancurkan kemajuan sosial selama beberapa dekade. Kemarahan publik dipicu oleh beberapa perubahan radikal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan negara tersebut. Para kritikus sangat geram dengan perpanjangan masa percobaan pekerja dari 3 bulan menjadi 6 bulan, atau bahkan hingga 1 tahun untuk bisnis kecil yang memungkinkan perusahaan untuk memberhentikan staf tanpa kompensasi untuk jangka waktu yang lebih lama. Para kritikus mengatakan bahwa reformasi ini bukanlah modernisasi perburuhan, melainkan serangan langsung terhadap sistem pensiun, kekuatan serikat pekerja, dan perlindungan dasar bagi para pekerja. Sementara pemerintah bersikeras bahwa perubahan ini sangat penting untuk menghidupkan kembali perekonomian yang stagnan. Perkelahian meletus di parlemen Turki pada hari Rabu. Keributan dipicu oleh ketegangan politik usai penunjukan Akin Gurlek sebagai Menteri Kehakiman baru pada perombakan kabinet terbaru Presiden Recep Tayyip Erdogan. Insiden bermula saat anggota parlemen oposisi mencoba menghalangi Jaksa Agung Istanbul Akin Gurlek mengucapkan sumpah jabatan. Penolakan sontak memicu ketegangan di ruang sidang. Bahkan para anggota parlemen saling baku hantam. Setelah ketertiban dipulihkan, pelantikan Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri yang baru dilanjutkan dengan mengucapkan sumpah jabatan konstitusional.
Para biksu Buddha menyelesaikan perjalanan untuk perdamaian sejauh 3.701 km di Washington DC, Amerika Serikat. Hal ini menarik masyarakat dari seluruh Amerika Serikat berkumpul untuk menyambut mereka di Katedral Nasional. Usai melakukan perjalanan dari Texas selama lebih dari 108 hari, para biksu jalan berbaris membawa bunga dari masyarakat yang hadir sebagai bentuk dukungan. Sementara sejumlah pengunjung lainnya yang hadir berdoa saat para biksu melintas. Perjalanan ziarah lintas negara ini mereka lakukan sebagai aksi damai untuk menyoroti pesan perdamaian, kasih sayang, dan kesadaran diri. Kelompok-kelompok Yahudi anti-Zionis dan aktivis pro-Palestina menggelar protes di Washington DC, Amerika Serikat. Mereka mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam kunjungannya ke Amerika Serikat. Demonstran Yahudi termasuk para rabi berbaris di dekat Gedung Putih sambil memegang plakat dan spanduk anti-Zionis yang menentang perang dengan Iran. Dalam aksinya ini mereka juga menyatakan solidaritas dengan Palestina dan menegaskan bahwa Israel tidak berbicara atas nama Yahudi. Para demonstran Yahudi ini juga meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakui bahwa orang Yahudi bukanlah Zionis. Sementara itu dengan aksi terpisah, kelompok pro-Palestina yang lebih kecil berkumpul di jalan dan meminta Israel untuk keluar dari Amerika. Aksi protes ini terjadi ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Netanyahu mengadakan perbicaraan tertutup di Gedung Putih pada hari Rabu. Di Board of Peace maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara. Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian. Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di Board of Peace untuk juga aktif mendorong keterlibatan otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina serta mendorong terwujudnya solusi dua negara.